Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Silvi Pratiwi Maharani dengan NIM 2006884 kelas 2A PG PAUD. Di video kali ini saya akan mereview 6 materi sekaligus memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, dan Spiritual Anak Usia Dini. Pada pertemuan 9 membahas mengenai fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Ada anak belajar dari kehidupannya, teman sebaya, modeling atau meniru orang yang lebih dewasa dari seusianya. Kemudian ada dari Erikson pada usia 8-12 tahun, konsep diri anak, masa identitas versus masa kebingungan identitas atau bisa dibilang masa labil. Kemudian pada usia 13-14 tahun, di mana spiritual anak tergantung pada opini orang-orang yang mereka anggap sebagai figur kepercayaannya terhadap Tuhan. Selanjutnya pada pertemuan 10 membahas perkembangan moral dan agama teori Piaget. Anak-anak berpikir dalam dua cara berbeda mengenai moralitas, tergantung pada kematangan perkembangan mereka, yaitu moralitas heteronom atau heteronomous morality dan moralitas otonom atau autonomous morality. Sandrock 2003 439. Pada tahap heteronom moralitas, yaitu pada anak usia 4-7 tahun, tahap pertama dari perkembangan moral, di mana anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat kebebasan dalam berperilaku. Kemudian pada tahap otonom moralitas, yaitu pada usia anak 7-10 tahun, ada pada masa transisi, di mana anak mulai sadar bahwa peraturan dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah peraturan, anak akan mempertimbangkan konsekuensinya. Kemudian pada pertemuan 11 ada perkembangan moral dan agama menurut teori Kohlberg. Ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Selanjutnya pada pertemuan 12 ada cara terpadu pengembangan emosi anak usia dini meliputi peranan orang tua, keluarga, dan masyarakat sekolah. Yang pertama ada menghormati dan menyayangi sesama. Yang kedua, kasih sayang sesama teman atau terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tolong menolong sesama teman. Yang keempat, peka terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, bertanggung jawab. Dan yang keenam, patuh terhadap peraturan. Selanjutnya pada pertemuan 13 ada pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam pun telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun 10 metode penting bagi pengembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia 5-6 tahun diantaranya. Yang pertama ada bercerita, yang kedua bernyanyi, yang ketiga bersyair, yang keempat karya wisata, yang kelima pembiasaan,
yang keenam bermain, yang ketujuh outbound, yang kedelapan bermain peran, yang kesembilan diskusi, dan yang kesepuluh keteladanan. Selanjutnya pada pertemuan 14 ada karakter building pada anak usia dini. Pengertian karakter building itu sendiri adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sekian penyampaian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.